Bayangan terakhir dari Malang. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Bayangan Terakhir dari Malang. Simak ceritanya hingga selesai. Jika kamu benar-benar berani, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Malang, Jawa Timur. Dimas, 24 tahun, baru selesai lembur dari kantornya dekat Lowokwaru. Ia pulang lewat Jalan Kendalsari, jalan yang terkenal ramai pada siang hari, tapi sangat sepi saat lewat tengah malam. Malam itu berbeda. Tidak ada motor lain, tidak ada suara orang, hanya lampu jalan yang berkedip-kedip seperti hampir mati. Dimas mengendarai motor pelan karena hawa dingin membuatnya tidak nyaman. Tetapi pada tikungan pertama, ia melihat sesuatu yang membuatnya mengerem mendadak. Di bawah lampu jalan yang redup, seorang perempuan berdiri sambil mengangkat tangan, seolah memberi isyarat berhenti. Rambutnya panjang, menutupi hampir seluruh wajah. Pakaiannya lusuh, seperti baru keluar dari lumpur. Dimas menelan ludah. Ia mendekat sedikit sambil menurunkan visornya. "Bu, ada apa?" tanyanya pelan. Perempuan itu tidak menjawab, tidak bergerak, tangannya tetap terangkat ke atas, meminta motor berhenti. Karena takut terjadi apa-apa, Dimas memutuskan untuk melewatinya perlahan. Dan ketika ia tepat berada di samping sosok itu, wanita itu pelen-pelen menurunkan tangannya dan menoleh ke arah Dimas. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya terdengar suara seperti napas pecah, pelan sekali. "Aku kedinginan." Dimas langsung menarik gas sekuatnya. Beberapa detik setelah kabur, Dimas merasakan sesuatu aneh. Bayangannya di aspal berubah. Biasanya, bayangan orang mengikuti gerak tubuhnya. Tapi kali ini, bayangan itu bergerak terlambat, seperti ada jeda. "Gila, apa yang terjadi?" gumam Dimas. Ia menambah kecepatan, tetapi bayangannya pelen-pelen memanjang ke belakang. Makin panjang, seolah ada sosok lain yang mengekor tepat di belakangnya. Wajah Dimas pucat. Ia tidak berani melihat kaca spion, namun rasa dingin di tengkuknya membuat ia sadar ada yang membonceng di jok belakang. Saat melewati lorong rumah penduduk yang sangat gelap, Dimas mendengar suara lain, suara bernapas, tapi bukan napas manusia. Napas itu pecah, berat, dan tersengal, seperti seseorang yang tenggelam lalu dipaksa bangun. "Dimas," suaranya serak, dekat sekali dengan telinganya. Motor Dimas oleng. Ia hampir jatuh. "Pergi, jangan ikut aku," teriaknya. Tapi suara itu menjawab, "Aku sudah ikut dari tadi." Saat memasuki area dekat jembatan kecil Kendalsari, lampu motor Dimas mendadak mati. Gelap, benar-benar gelap. Angin berhenti. Suara serangga hilang. Semua seperti membeku. Dan di tengah kegelapan itu, di belakang Dimas terdengar suara krek seperti seseorang menggerakkan lehernya secara tidak normal. Dimas memejamkan mata. Ia tidak berani melihat ke belakang. Namun saat ia menyalakan motor dengan tangan gemetar, lampu motor menyala kembali. Dan di spion kanan terpantul wajah perempuan tadi. Duduk tepat di belakangnya, wajahnya menempel di bahu Dimas. Matanya menatapnya dari jarak beberapa sentimeter. "Anter pulang." Dimas menjerit dan langsung menjatuhkan motor. Ia merangkak menjauh, tubuhnya gemetar hebat. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil patroli kampung melintas dan berhenti. "Mas, kenapa ini?" teriak salah satu petugas. "Mas,
2 minggu lalu ada perempuan kecelakaan di jalan ini. Gak ketolong. Katanya sampai sekarang belum pulang. Dimas terdiam. Tubuhnya masih gemetar. Like kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian. Subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.